Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by The Terrace. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang muncul ya di Facebook saya ya. Oke, mungkin saya akan tunjukkan Facebook saya dulu. Nah, teman-teman sudah lihat ya. Jadi di sini ada status ya yang saya tulis. Benarkah trading di pasar berjangka itu high risk high gain gitu ya. Pada kenyataannya trading di pasar berjangka tidak harus dianggap high risk high gain. Bisa saja dibuat low atau zero risk tetapi intermediate gain. Nah, kuncinya di cara memanfaatkan leverage-nya. Ada hitung-hitungannya. Nah, di situ ada pertanyaan dari seseorang yang bernama Jayawaru Ama JJ yang bilang, coba diulas Pak biar banyak masyarakat yang paham, thank you. Nah, memang tulisan saya ini sangat singkat ya, sehingga tidak terlalu detail ya. Kenapa kok bisa seperti ini ya, kenapa kok trading di pasar berjangka tidak harus dianggap high risk high gain. Nah, mungkin saya akan sedikit mengulas. Mungkin saya tidak bisa menjawab permintaan ini. Kenapa? Karena mungkin pembahasannya bisa panjang lebar dan perlu kelas tersendiri ya. Mungkin kalau teman-teman ingin belajar langsung ke saya ya untuk minta informasi tentang kelas, mungkin bisa ya. Jadi akan lebih jelas ketika dijelaskan lewat sebuah kelas. Kenapa? Karena butuh interaktif. Untuk menjelaskan ini tidak gampang karena saking tidak mudahnya. Saya tidak tahu persis teman-teman ini di level mana pemahamannya atau sudut pandangnya terhadap forex ini seperti apa. Jadi agak sulit kalau saya harus buatkan sebuah video khusus ya untuk membahas hal ini gitu. Dan ya di video-video saya sebelumnya di YouTube saya itu ada begitu banyak pembahasan di video saya yang mungkin kalau teman-teman simak satu persatu di situ teman-teman bisa nangkep. Cuman saya nggak bisa nunjuk nih video yang mana yang bisa menjawab pertanyaan ini karena sudut pandang teman-teman dengan sudut pandang saya tentu berbeda dan itu membutuhkan proses interaktif ya, berinteraksian satu sama lain yang cukup intens sehingga teman-teman bisa mendapatkan apa yang teman-teman butuhkan gitu. Tetapi di video kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran ya mengenai kenapa saya menulis tulisan ini gitu ya. Jadi ya secara singkat sih mengapa saya menulis tulisan ini, status ini ya pendek sebenarnya statusnya, tetapi memang dalam arti gini, benarkah trading di pasar berjangka itu high risk high gain? Nah, banyak loh orang-orang yang menilai bahwa trading forex ya biasa orang bilangnya trading forex, bukan bilang trading di pasar berjangka, tetapi sebenarnya itu adalah trading forex yang ada di pasar berjangka. Karena forex itu bisa ditradingkan tidak di pasar berjangka saja, bisa juga di kita dengan beli uang di money changer ya, mata uang asing di money changer, kemudian kita jual lagi ketika harganya naik, itu kan forex juga, tapi dan itu ditradingkan juga, tetapi bukan di pasar berjangka, tetapi di pasar fisik, karena kita mendapatkan banknote-nya gitu ya, mendapatkan uang atasnya atau mendapatkan uang koinnya gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah di pasar berjangka. Mengapa? Karena selama ini orang-orang berpikir bahwa trading di pasar berjangka itu high risk high gain. Nah, penyebabnya itu sebenarnya adalah karena karakteristik dari trader-trader yang trading di pasar berjangka itu sendiri. Nah, kenapa mereka bisa sampai high risk? Ya karena di pasar berjangka itu ada yang namanya leverage gitu loh. Nah, apa itu leverage? Leverage itu panjang lagi ceritanya. Ya leverage itu pada intinya sih itu adalah daya ungkit ya.
suatu fasilitas yang diberikan oleh broker kepada para trader untuk melakukan trading ya, tanpa harus mendapatkan barang fisiknya. Jadi saya tidak perlu beli utuh gitu, harga utuh. Saya tidak perlu membayar dengan harga utuh. Saya hanya perlu membayar sebagian, tetapi saya harus menyiapkan dana apabila harga itu turun gitu. Jadi saya beli di harga 100 gitu. Kemudian ketika dia harganya turun menjadi 90, dana saya yang ada di situ, yang ada di akun tersebut itu harus tersedia turunnya 10. Jadi saya paling nggak saya harus punya uang 10 gitu. Kalau saya punya uang 100 ya turun ke angka 90, berarti kan turun 10, itu berarti dana saya masih cukup, dana saya 100, yang turunnya kan turun 10 doang. Nah, tapi kalau turunnya sampai 100 berarti sampai 0 harganya, ya uang saya habis gitu. Pada intinya seperti itu. Tetapi kalau misalnya sebelum turun sampai 100, lalu turun 20 gitu ya, tapi kan dana saya 100, lalu naik lagi nih ya, turun jadi ke harga 80, kemudian habis itu naik ke 110, ya saya lepas, saya likuidasi, saya dapat uang keuntungan ya sebesar 10 tadi gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya trading di pasar berjangka kan seperti itu. Nah, dengan adanya leverage ya, yang memungkinkan kita trading dengan dana tidak penuh ya. Misalnya harganya 100 tapi saya cuma punya uang 50 nih. Ya, bisa. Jadi harganya saya beli di harga 100 kemudian turun ke 80. Itu kan berarti turun 20. Tapi kan saya punya dana 50, berarti dana saya itu masih cukup mengcover turunnya harga tadi dari harga beli saya pertama. Itu artinya apa? Kenapa saya dengan uang 50 saja bisa cukup, padahal kan harganya 100, harusnya saya punya uang 100 dong. Nah, itu adalah karena adanya leverage. Nah, tetapi dengan adanya leverage itu kadang orang memanfaatkan terlalu gila-gilaan. Jadi misalnya uang saya sebenarnya nggak nyampe 50, uang saya cuman 10, bisa nggak membeli barang yang harganya 100? Bisa. Tapi turunnya tidak boleh turun sampai 10, karena dana saya cuma 10 di situ di akun tersebut. Jadi turunnya paling turun 5 nggak apa-apa. Nah, turun 5 kemudian naik lagi jadi 105. Nah, saya berarti untung 50% karena dana saya cuma 10, naik 5 berarti kan 5 dibandingkan 10 kan 5 per 10 kan berarti 50%-nya. Berarti saya langsung untung 50% tuh. Begitu naik ke 105 gitu ya. Ya demikian. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita dananya cuma 10 kemudian turunnya dari 100 menjadi 80, berarti kan turun 20 tuh. Ya uang kita habis. Jadi kenapa disebut high risk? Ketika kita menyediakan dana di akun tersebut kecil, terlalu kecil. Jadi misalnya dari 100 turun menjadi 90, sementara dana kita 10 nih ya. Dana kita cuma 10 aja. 100 ke 90 kan turun 10. Berarti dana kita di situ cuma 10. Berarti kan habis dana kita. Nah, itu high risk makanya. Karena kan langsung habis ya berarti kan high risk gitu. High risknya itu di situ karena habis. Nah, karena terlalu pendek kita menjagai. Jadi kalau turunnya kita harus paham nih sebenarnya instrumen yang sedang kita beli itu turunnya lari-larinya itu seberapa jauh, ke bawahnya itu larinya seberapa jauh, seandainya naiknya itu seberapa jauh, itu kita harus tahu persis. Seandainya tuh kan kita nggak tahu nih dia bakalan naik atau bakalan turun, tapi seandainya kita turun berdasarkan data-data yang sebelum-sebelumnya dia paling turun berapa, nah itu yang kita harus tahu. Kalau seandainya dia naiknya berapa, nah itu yang kita harus tahu. Dengan itu kita tahu, maka kita lebih tenang tradingnya dan kita sudah bisa menyediakan dana kita seberapa gitu.
Makanya selama ini di video-video saya sebelumnya selalu membahas tentang all time low dan all time high. Artinya saya pengen tahu seandainya dia turun-turun itu semaksimalnya itu seberapa. All time low artinya adalah harga terendah sepanjang masa. All time high artinya harga tertinggi sepanjang masa. Jadi saya tahu bakalan dia seandainya naiknya itu paling maksimal seberapa sih gitu. Seandainya dia turun tuh paling harga terendahnya itu berapa sih gitu kan. Jadi kalau saya masih menargetkan keuntungan saya masih di bawah ya atau jauh dari all time high, dari harga tertinggi, itu artinya saya masih aman. Berarti TP saya itu masih bisa tercapai gitu, dengan mudah. Sementara saya taruh stop loss saya ada di bawah all time low, itu artinya kemungkinan saya loss ya, saya rugi itu kecil sekali karena ditaruh di bawah all time low. Nah, jadi kita harus memposisikan loss kita itu jangan sampai di bawah batas range kenaikan turun harga tersebut. Sementara TP-nya harus berada di range tertinggi, di bawah range setingginya itu. Jadi kita tahu harus di bawah dalam range tersebut. Kan kenapa? Karena TP kita mau dia tersentuh. Tapi kalau SL kita nggak mau dia tersentuh. Makanya SL-nya kita buang jauh di bawah all time low. Sementara TP harus dekat, jangan melewati all time high ya. Kalau melewati all time high sama aja bohong, kita cari kerugian, sama aja kita nggak dapat untung. Buat apa kita trading kalau begitu? Nah, di situ sebenarnya prinsipnya itu dikatakan supaya tidak high risk dan high gain. Nah, supaya nggak high risk ya caranya kita taruh di bawah all time low. Jadinya hampir nggak ada risk nih, bisa dianggap zero risk malah gitu loh. Dibuat zero risknya caranya begitu, taruh di bawah all time low SL-nya, dengan sendiri nggak akan tersentuh, ya zero risk artinya. Nah, kenapa dibilang intermediate gain? Ya karena TP-nya nggak usah jauh-jauh, TP-nya dibuat sedekat mungkin, kalau bisa within range harian, berada di bawah range harian. Range hariannya misalnya 70 pip, ya 35 pip lah setengahnya, atau 20 pip. Berarti untungnya dikit dong? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kan ya tadi, kalau banyak, kalau itu sudah kesentuh, besoknya bisa buka lagi, kesentuh lagi, tiap kali kesentuh, ya mungkin nggak tiap hari kesentuh, mungkin bisa selang 2 hari, 3 hari, ya nggak apa-apa. Untungnya nggak banyak, tapi intermediate gain, artinya kalau kita bisa sering profit di jumlah kan jadinya ya nggak spektakuler profitnya, tapi intermediate lah katakanlah, itu di situ. Nah, saya akan tunjukkan ya di ini ya salah satu ini adalah pair GBP USD ya. Kalau teman-teman lihat, nah seperti ini ya contoh ya. Jadi stop lossnya saya taruh di ATL, di bawahnya ATL. ATL-nya di sini. Nah, stop lossnya ditaruh di sini di bawahnya nih. Ya bisa turunin. Nah, seperti itu teman-teman. Artinya kan kita bisa atur nih sebenarnya. Stop lossnya kita taruh di bawah all time low, harga terendahnya berapa, ini kan monthly ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, sementara all time high-nya di sini nih, berarti TP-nya di mana sekarang? Seandainya entry-nya ada di sini ya, di yang hijau ini ya, garis hijau, maka TP-nya nggak usah jauh-jauh, bisa di sini aja nih. Nah, kalau saya ubah ini menjadi harian ya, daily gitu kan lah. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat set. Nah, katakanlah gini ya, entry-nya di sini katakanlah. Nah, TP-nya di mana? TP-nya within harian aja. Garis biru ini artinya pemisah harian. Jadi bisa saja TP-nya taruh horizontal line-nya di sinilah misalnya, nggak sampai resistance of the day, nggak sampai yang titik teratas dari hari itu gitu loh. Nah, entry-nya bisa di sini misalnya, ya kan, nggak apa-apa.
kan kita mau cari diskon, jadi agak jauh lah dari posisi sekarang. Tek gitu, begitu kena dia balik naiki, atau seandainya dia turun lagi juga nggak apa-apa, dia nggak akan kesentuh SL-nya karena SL-nya kita taruh di bawah sekali, ya kan. Itu yang saya bilang all time low, di bawahnya all time low. Jadi all time low itu adalah titik terjauh yang pernah, titik terendah yang pernah tercapai gitu loh, titik terendah yang pernah tercapai. Jadi kalau stop lossnya ada di bawahnya lagi, ya nggak akan tercapai. Bukan berarti tidak mungkin tercapai sama sekali, tetapi kecil sekali, hampir zero risk gitu teman-teman. Nah, jadi secara logika ya ini juga masuk entry-nya di sini ya, kemudian TP-nya di sini dekat sekali dibandingkan dengan ini ke sini ke stop loss, jauh lebih dekat ke TP. Jadi ya kemungkinan kena mana yang lebih tinggi, ya lebih dekat lebih besar kemungkinan kena yang dekat kan daripada yang jauh. Secara logika udah gampang ditebak. Makanya saya dengan teknik seperti ini saya tidak menggunakan risk reward kayak 1:1, 1:1. Kalau saya maksain harus 1:1, jauh banget TP-nya nih. Ini mau ditaruh di mana? Nah, misalnya di sini ya bisa kena juga sih karena masih di bawah all time high, tapi kan ini membutuhkan waktu berapa hari, ini candle monthly loh, membutuhkan waktu berapa berbulan-bulan untuk bisa dari sini titik sini bisa mencapai sini. Ngapain saya terlalu lama gitu loh, nggak perlu, sini saja ya kan, sini saja 1 hari gitu ya, within 1 hari, yang penting sering kita ada pemasukan tiap hari gitu, caranya gitu. Toh kita nggak perlu takut kan kena stop loss, orang stop lossnya udah disembunyikan jauh di bawah gitu. Jadi zero risk ya, low risk atau almost zero risk ya, menuju mendapatkan intermediate gain ya. Gainnya intermediate lah, berapa nih kemungkinan dapatnya, saya nggak tahu ya. Ini kita bisa hitung sebenarnya kalau mau dihitung. Ini sekitar berapa nih, 83,7. Nah kita nggak tahu, nanti tinggal dihitung aja, teman-teman bisa hitung lah gitu teman-teman. Nah jadi cukup jelas ya mengenai ini. Di sini kan diminta untuk coba diulas, cuma saya agak sulit untuk menjelaskan secara detail banget ke teman-teman yang apalagi yang baru kenal dengan teknik trading seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang belum pernah mungkin akan kesulitan untuk menangkap ya, karena ini sangat berbeda dengan teknik-teknik yang biasa ya, dimana kalau teknik-teknik yang biasa itu kan selalu mengandalkan risk reward ya. Jadi misalnya risk rewardnya itu 1:2 ya, minimal 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 gitu ya, sehingga bila winning rate-nya nggak sampai 50%, katakanlah 30% pun, kalau 1:3, 1:4 itu udah untung gitu loh. 30% itu kan katakanlah dalam 10 kali trading 3 yang menang. Nah 3 yang menang katakanlah kalau 1:3 berarti kan 3 kali 3 9 sama sisanya 7, jadi menang 9 loss 7, itu kan masih menang. Nah, teorinya seperti itu, tapi pada kenyataannya seberapa besar Anda kemungkinan mendapatkan winning rate 30/70? Kadang-kadang itu kan namanya probability. Yang namanya probability itu setiap kali trading ya, setiap kali kita pasang op itu sebenarnya walaupun winning rate-nya dikatakan 3/7, tetapi sebenarnya possibility-nya itu untuk win atau loss itu tetap 50-50. Tetap 50-50. Setiap kali trade-nya, katakanlah ya, trading pertama itu loss gitu kan. Misalnya 30% ya winning rate-nya ya. Yang pertama loss, kedua loss, sampai yang ke-7 itu masih loss. Nah berarti yang ke-8
Kalau winning rate-nya 30%, berarti kan yang ke-8 ini pasti win kan, harus logikanya. Ke-8, ke-9, ke-10 ya itu pasti win nih. Tiga-tiganya, tiga terakhir ini pasti win dong logikanya. Tapi apakah pasti win? Pada kenyataannya dia akan 50-50 lagi. Ini 50-50. Jadi semua ini masing-masing ini 50-50. 50-50, 50-50. Win atau loss ya? 50-50. Ini win atau loss ya? 50-50. Win-nya 50, loss-nya juga 50-50. Jadi 50-50 terus. Nah, kalau semuanya 50-50 bisa dibayangin, teman-teman. Berarti tidak jaminan. Makanya trading yang menggunakan risk reward itu cenderung ada, selalu mengatakan, mentor-mentornya akan mengatakan bahwa ada bulan-bulan win dan ada bulan-bulan loss. Tetapi mereka mengusahakan ya dengan teknik tersebut dan berusaha konsisten dengan teknik tersebut, ya harus diuji juga dengan backtest. Winning rate-nya udah ketahuan berapa nih, 30% kah, 40% kah? Kalau 30% berarti oke, risk reward-nya 1/3. Nah, kalau misalnya winning rate-nya katakanlah 40%, berarti risk reward-nya bisa deh 1/2 misalnya kayak gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi bagi saya, karena saya bukan tipe orang yang bisa tahan melihat loss, saya cenderung untuk mencari teknik trading yang risk reward-nya itu low risk atau almost zero risk. Jadi winning rate-nya sangat tinggi. Tapi gain-nya gimana? Gain-nya nggak bisa tinggi-tinggi, intermediate aja. Sebenarnya ini sama dengan yang namanya investasi jenis lain ya, selain trading, seperti kayak misalnya apa, obligasi itu kan juga zero risk kan. Kalau obligasi negara itu kan zero risk ya. Kalau obligasi corporate mungkin nggak sampai zero risk ya, tetapi bisa jadi itu adalah low risk gitu kan. Obligasi negara walaupun ada risiko, tetapi ya almost zero risk lah. Orang ambil tutup mata. Kalau Anda sudah berani trading, maka obligasi itu dianggap sebagai zero risk gitu. Walaupun yang namanya investasi apapun tetap ada risiko. Nah, mudah-mudahan ini cukup membantu ya teman-teman. Jadi kalau kayak obligasi itu kan walaupun dia zero risk, tapi kan gain-nya kan nggak banyak, low gain kan, low risk low gain gitu. Tapi kalau dengan trading forex itu walaupun dia bisa dibuat low sampai zero risk, tapi gain-nya itu nggak low begitu loh, intermediate lah, bisa lebih daripada obligasi itu bisa. Dan kelebihannya apa? Kenapa kita bisa prefer trading gitu ya di pasar berjangka? Hasilnya ya, kenapa? Karena enaknya di pasar berjangka adalah investasinya itu walaupun ternyata kita bisa gitu membuat trading di pasar berjangka itu menjadi low risk, atau zero risk, ternyata bisa gitu loh. Dengan kita menggunakan leverage itu, pintar-pintar menggunakan leverage, artinya leverage-nya nggak usah dimaksimalin. Seperti yang tadi yang saya bilang menjelaskan tentang yang alih-alih menggunakan 100 ya, tapi menggunakan modal 10. Itu kan berarti kalau menggunakan 10 kan berarti kan itu high risk sekali, leverage-nya dipakai maksimal gitu. Karena berharap dia turunnya nggak sampai 10. Nah, bagi siapa yang bisa menjamin bahwa dia turunnya nggak sampai 10 dari harga 100 menjadi 90, itu aja sudah 10 kan. Siapa yang bisa menjamin? Kan deket banget gitu. Karena nggak ada. Nah itu, jadi kalau misalnya saya taruh dananya 20, ya itu masih mending gitu loh. Walaupun tetap ada risiko juga, turun sampai 20 kan bisa aja. Nah, tapi kalau dia turun sampai 0, nah namanya mata uang, tidak ada negara yang mau mata uangnya sampai 0. Jadi terhadap mata uang lain, jadi
It's almost be impossible. Jadi kalau kita mau tradingnya dengan resiko yang serendah-rendah mungkin, nggak usah sampai nol ya, nggak mungkin juga ya. Kalau kita taruh di nol berarti kita nggak pakai leverage sama sekali, ya rugi, berarti kita nggak efisien trading kita. Jadi nggak segitu-gitunya amat gitu loh. Jadi nggak kita harganya full itu karena sampai zero kita bayar the whole price, kan nggak perlu. Makanya kita cukup cari aja range terjauhnya seberapa, ya range terjauhnya apa ya, all time low itulah, harga terendah itulah, sudah. Maksimalnya berapa, all time high, berarti kita TP-nya jangan sampai all time high. Kalau bisa harga tertinggi di hari itu kita nggak usah sampai situ, setengahnya kayak gitu. Pasti tercapai nggak? Ya kemungkinan tercapai jadi lebih besar, belum tentu tercapai juga, tapi kemungkinan tercapai jadi lebih tinggi TP-nya gitu. Jadi intermediate gain, jadi artinya kita tuh bisa fleksibel. Kalau obligasi kita nunggu jatuh tempo ya, atau nunggu harganya naik. Kalau ini kita harganya naik, seberapa batas kita mau naik, kita bisa atur-atur. Oh, hari ini saya mau dapat untung hari ini juga, oh ya turunin aja TP yang nggak usah jauh-jauh gitu. Saya mau, nggak apa-apa deh, ini yang untuk yang ini, tradingan yang ini, op yang ini saya mau untuk agak banyak deh, nggak usah hari ini, nggak apa-apa, ya udah nggak ditinggiin aja, ditambahin sedikit, ya nggak usah tinggi sekali. Batasannya ya dengan melihat chart kita bisa tahu gitu loh, seminggu ini tuh tertingginya berapa, ya nggak usah sampai setinggi itu, misalnya seperti itu ya. Katakanlah 2 hari terakhir tertingginya mana, ya udah di situ, contoh seperti itu teman-teman. Jadi untuk mendapatkan keuntungan di pasar berjangka itu sebenarnya sangat mudah gitu loh, karena kita bisa ngatur keuntungan kita mau seberapa. Kita juga bisa membatasi loss kita, resiko kita seberapa. Nah, kalau teman-teman yang lain dengan menggunakan teknik trading yang lain dengan risk reward misalnya, mereka bisa membatasi lossnya, misalnya sehari cuma 1% atau 2% atau 3%, terserah mereka. Nah, kalau saya tekniknya berbeda, tapi pada intinya di pasar berjangka itu kita tuh bisa mengatur mau leverage-nya mau dipakai seberapa maksimal, itu kita bisa pakai, kita bisa melakukan hal itu. Disitulah kelebihan dari pasar berjangka. Artinya kalau orang itu selama ini mengatakan itu high risk, itu kenapa? Karena tidak tahu mengenai leverage tadi. They don't even know if the leverage is exist gitu loh. Makanya mereka akan sembarangan dan loss pada akhirnya. Banyak orang-orang yang memulai trading di pasar berjangka itu dengan membuka akun di pasar berjangka, dia tidak tahu apa-apa, ditawarin oleh marketing broker, kemudian ya sudahlah saya titip dana aja nanti kamu yang tradingin. Nah, nggak mau tahu, itu artinya nggak mau tahu cara trading itu sebenarnya bagaimana. Jadi padahal kalau belajar itu nggak sulit gitu loh, cukup hitung-hitungannya itu nggak sampai kalkulus, nggak sampai yang pangkat-pangkat susah-susah, tuh enggak, cuman kali bagi kurang tambah, simple, matematikanya tuh sederhana. Jadi kita belajar sebentar ya, sediakan effort untuk mempelajari hal itu, cara money managementnya begitu. Hitung-hitungan leverage sederhana sekali kok, cuma pembagian perkalian plus minus, dah itu aja. Dan sedikit logika mengenai bagaimana negara itu mempertahankan mata uangnya, udah itu aja. Itu jadi akan sangat simpel buat teman-teman untuk trading tuh begitu santainya. Jadi nggak perlu sampai menganggap itu sebagai sesuatu yang susah banget, sampai gue nggak mau trading, gue nggak mau tahu trading, yang penting gue tahu dana, gue taruh, lu marketing broker lu yang tradingin. Jangan kayak gitu, nggak bisa. Karena apa? Karena bisa jadi mereka itu marketing broker, mungkin mereka tahu trading juga, tapi teknik trading mereka mungkin tidak sesuai dengan kondisi kejiwaan teman-teman. Kita sebagai investor, kita yang mengerti betapa susahnya kita mendapatkan uang itu, kitalah yang menentukan tradingannya seperti apa. Jadi harusnya sangat bisa di manage sendiri trading itu. Tinggal belajar sebentar caranya bagaimana gitu ya.
Yang susah itu cuman di apa ya? Saya kira itu karena mungkin ketakutan aja, ketakutan untuk belajarnya gitu ya, atau di mindset ya, bisa jadi karena mereka belum tahu banget ya mengenai sebenarnya keuntungannya berapa sih. Mungkin kalau menurut saya itu lebih ke knowledge sih. Kalau knowledge-nya udah dapet, harusnya mindset-nya juga akan kebentuk dengan sendirinya. Jadi bukan masalah psikologi lah, apalah dan sebagainya. Yang penting kita tuh tahu gitu loh, yang kita resikukan itu seberapa. Kita tuh tahu gitu. Kalau tahu itu pasti harusnya tidak sulit. Nah, kalau teman-teman yang kepengen dapet pemahaman yang lebih bagus tuh harus interaktif. Nah, mungkin cari waktu ya, bisa menghubungi saya kapan untuk dapatkan kelas. Nah, kita bisa diskusi dengan lebih baik dengan melalui kelas ya, kelas interaktif. Karena kalau misalnya dengan cara seperti ini, dengan video mungkin ya bisa dapat, tapi teman-teman harus mungkin ngikutin semua video-video saya. Saya tidak menutup semua apa yang saya tak pahami saya sampaikan di video itu semua nggak saya tutup-tutupi. Oh, kalau kelas berarti isinya lebih banyak, nggak juga, nggak seperti itu. Tetapi memang akan berbeda kelas. Karena apa? Karena ada interaktif. Karena saya jadi tahu, oh teman-teman tuh levelnya sampai sini dan yang teman-teman butuhkan tuh ini gitu. Karena saya selama ini masih maunya kelas private ya. Jadi nggak kelas banyak orang, itu akan sulit. Buat saya masih belum bisa lah kalau kelas banyak orang. Itu aja teman-teman, semoga video ini berguna dan mencerahkan. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, komen ya, dan juga subscribe.